Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel BBA, masih dalam materi pembelajaran IPA. Hari ini kita akan membahas tentang materi klasifikasi makhluk hidup. Ya, yang pertama akan kita bahas adalah sejarah klasifikasinya. Nah, pada zaman dahulu, filosof Yunani yang bernama Aristoteles, dia membagi makhluk hidup itu ke dalam dua kelompok, ya, hanya dalam dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok tumbuhan atau kelompok makhluk hidup yang berklorofil. Nah, contohnya di sini si Aristoteles membagi tumbuhan itu ke dalam tiga jenis, ada pohon, kemudian ada semak, dan ada herba. Ya, kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok hewan atau kelompok makhluk hidup yang tidak berklorofil. Nah, Aristoteles membagi hewan ini menjadi tiga jenis, yaitu hewan yang dapat hidup di air, hewan yang dapat hidup di udara, dan hewan yang dapat hidup di darat. Berikut adalah gambar klasifikasi menurut Aristoteles. Ya, ini adalah klasifikasi tumbuhan, ya, kelompok tumbuhan. Nah, ini di sini ada pohon, ya, ini pohon-pohon. Kemudian yang sini, gambar ini adalah gambar semak, semak-semak, dan ini adalah gambar herba. Kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok hewan. Ya, kalian bisa lihat di sini hewan ada jenis tupai, ada burung, ada ikan, ada kupu-kupu. Nah, ini contohnya. Nah, ada klasifikasi menurut Aristoteles dibagi menjadi tiga jenis. Jenis yang pertama adalah jenis hewan yang dapat hidup di darat. Nah, contohnya ini adalah tupai. Kemudian adalah hewan yang dapat hidup di udara. Dari contoh di atas ada dua hewan, yaitu burung dan kupu-kupu. Kemudian ada lagi jenis yang ketiga, yaitu hewan yang dapat hidup di air. Menurut gambar di sini adalah ikan. Nah, kemudian pada tahun 1735, ya, seorang ahli dari Swedia yang bernama Carolus Linnaeus, dia mengembangkan sistem klasifikasi baru, ya, yang berdasarkan persamaan cirinya. Nah, persamaan cirinya yang dilihat oleh si Carolus Linnaeus adalah yang pertama adalah struktur tubuh atau bentuk. Kemudian yang kedua adalah ukuran. Yang ketiga adalah warnanya, dan yang keempat adalah cara memperoleh makanan. Nah, berikut sistem klasifikasi Linnaeus, dia memberikan dua kata setiap jenis organisme. Ya, jadi nama organismenya itu diberikan dua kata. Nah, kata yang pertama itu menunjukkan adalah nama genus atau marga, sedangkan kata kedua menunjukkan spesies atau jenis. Nah, contoh di sini adalah gambar padi. Nah, padi mempunyai nama Latin menurut Linnaeus, ya, dikasih nama adalah Oryza sativa Linnaeus. Ya, Oryza itu artinya, ya, atau menunjukkan marga, sedangkan sativa itu menunjukkan jenis, sedangkan huruf L ini adalah singkatan dari yang memberi nama, yaitu Linnaeus. Nah, ini contoh klasifikasi makhluk hidup. Dari urutan takson, ya, dari yang tinggi sampai yang terendah, ya, itu taksonnya adalah kingdom, phylum, kelas, ordo, familia, genus, species. Dalam bahasa Indonesianya adalah kerajaan, phylum, kelas, bangsa, suku, marga, jenis. Nah, ini Bapak punya singkatan supaya kalian mengubah apa gampang atau mudah menghafal nama-nama takson dari yang paling tinggi ke yang paling rendah. Ini untuk hewan, ya. Nah, gimana caranya? Nah, ini singkatannya, ya. Bapak kasih singkatan, yaitu Raja nonton film di kelas sambil nangkap kodok bersama keluarga yang jenius dan spesial. Jadi singkatan raja, raja adalah king, ya, dalam bahasa Inggrisnya, berarti kingdom. Raja nonton film, nah, film berarti film di kelas, kelas, ya, bersama, ya,
sambil nangkap kodok, dok, do berarti ordo, ya, bersama keluarga. Keluarga itu family atau suku, yang genius atau genus, dan spesial, ya, spesies atau spesies. Nah, itu singkatan yang supaya kalian dapat mudah menghafal nama takson dari urutan yang tinggi dan sampai yang ke rendah. Nah, ini contoh penamaan hewan kucing, ya. Kucing mempunyai kingdom atau mempunyai kerajaannya adalah Animalia. Dia tergolong Animalia. Kemudian filumnya termasuk film Chordata. Kelasnya termasuk dalam kelas Mammalia. Ordonya atau bangsanya termasuk dalam bangsa Carnivora. Sukunya atau familinya termasuk dalam Felidae. Marganya atau genusnya termasuk ke dalam Felis. Dan jenisnya termasuk ke dalam Felis Catus. Nah, berikut yang sebelahnya adalah contoh klasifikasi pada anjing dan pada lalat. Nah, apa sih tujuan klasifikasi makhluk hidup? Nah, tujuan klasifikasi makhluk hidup ada 4, ya. Yang pertama adalah mempermudah dalam mempelajari dan mengenal berbagai macam makhluk hidup. Ya, jadi kita bisa dengan mudah mempelajari atau mengenal makhluk hidup. Ya, kita lihat dari ciri-cirinya. Yang kedua, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Kita bisa melihat hubungan tadi antara hewan anjing dan hewan kucing, ya. Kekerabatannya apakah dekat atau semakin jauh, ya, bisa kita lihat dari situ. Kemudian yang ketiga, kita bisa mengetahui manfaat makhluk hidup. Manfaat makhluk hidup untuk kepentingan manusia. Yang keempat, kita bisa mengetahui adanya saling ketergantungan antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lain. Nah, jadi inilah adalah tujuan klasifikasi makhluk hidup. Ingat, ada 4 tujuan klasifikasi. Yang pertama mempermudah, yang kedua mengetahui hubungan, mengetahui manfaatnya, dan mengetahui adanya saling ketergantungan antar makhluk hidup. Nah, ilmu yang mempelajari pengelompokan makhluk hidup itu disebut dengan takson, ya. Baik, mungkin sampai sini Bapak akhiri, ya. Nanti kita ketemu lagi di pelajaran berikutnya, di materi berikutnya. Jangan lupa di klik like dan subscribe. Ya, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.